Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembahasan kita tentang Al-Firaq wal Madhahib Al-Islamiyah, kelompok dan aliran Islam. Dan hari ini kita membahas satu kelompok yang sempat viral 1500 tahun yang lalu. Nah, sekitar 1000 tahun aja yang lalu sempat viral. Kelompok ini terkenal dengan pendapatnya dan pemikirannya yang benar-benar berbeda dengan kelompok yang lain, benar-benar berbeda dengan Ahlul Sunnah wal Jamaah, yaitu kelompok Mu'tazilah. InsyaAllah Al-Faqir Fuli akan menjelaskan dan menjawab beberapa pertanyaan dalam kajian ini, seperti apakah kelompok Mu'tazilah itu masih Islam atau mereka sudah keluar dari Jamaatul Muslimin, apakah pemikiran mereka itu menyimpang dari jalan yang benar, dan kenapa mereka bisa sekejam itu dengan ulama-ulama zaman dahulu sampai mereka sempat mau bunuh ulama besar seperti ulama Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dan kenapa pemikirannya dan pendapatnya benar-benar berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain, dan kenapa juga disebut Mu'tazilah. Soalnya arti kata Mu'tazilah dalam bahasa Arab itu agak lucu atau agak unik. Semoga kajian hari ini bermanfaat insyaAllah. تعلمت عنك الكثير فأرجو استقام الخطى والمسير. Syabab, ana mau bertanya, di sini ada enggak yang cadel? Tahu kan kata cadel itu? Cadel itu yang tidak bisa mengucapkan huruf R atau huruf Ra. Banyak sekali orang yang sekitar kita yang cadel, dan biasanya ini masalah yang minor yang bisa diselesaikan dengan latihan. Tetapi masalahnya, cadel itu sangat jelas, sangat nampak. Setiap kali kita berbicara, sudah sangat jelas kalau kita tidak bisa mengucapkan beberapa huruf tertentu. Jadi zaman dahulu syabab, ada seorang pemuda namanya Wasil. Dia itu cadel juga. Dia tidak bisa mengucapkan huruf Ra atau huruf R. Dan dia tidak mau kelihatan kalau dia itu kurang mampu mengucapkan huruf tersebut. Karena dia itu orang terkemuka, orang terpandang, orang kaya, dan juga dia seorang imam, khatib dan ustaz. Jadi tidak enak sambil berceramah seperti sekarang misalnya tidak bisa mengucapkan beberapa huruf. Saking pintarnya si Wasil itu, dia mampu berceramah selama 1 jam dan tidak mengucapkan huruf Ra. Itu luar biasa syabab. Setiap kata yang mengandung huruf Ra, dia berhasil menemukan pengganti untuk kata tersebut atau sinonim untuk kata tersebut yang tidak ada huruf Ra-nya. Dan karena bahasa Arab itu bahasa yang sangat kaya, jumlah kosakata dalam bahasa Arab itu 13 juta kosakata. Dalam bahasa Inggris kalau tidak salah kemarin saya baca 250,000 kosakata, selisihnya sangat jauh. Jadi si Wasil itu, dari cerita tersebut yang saya sampaikan sekarang, dia orang yang sangat pintar, orang yang sangat pintar berbahasa Arab, sangat pintar berceramah, sangat pintar membaca, karena sampai hari ini tidak ada yang berhasil melakukan seperti ini, berceramah selama 1 jam tanpa mengucapkan huruf Ra syabab. Dan karena Wasil itu sangat pintar, dia itu suka memikirkan hal-hal yang agak aneh, pertanyaan-pertanyaan yang agak sulit dijawab. Dan karena dia orang kaya juga, jadi dia ada banyak waktu yang luang. Dia tidak butuh bekerja. Dia hanya menghabiskan waktunya untuk baca, belajar dan hadir majlis ilmu, untuk misalnya berceramah. Jadi syabab, ada pertanyaan yang di otaknya terus bikin dia penasaran. Ketika dia berceramah, ketika dia belajar, dia tidak bisa fokus gara-gara pertanyaan tersebut. Dan pertanyaannya adalah, pelaku dosa besar, pelaku al-kabair. Al-kabair itu seperti zina misalnya, seperti menuduh wanita berzina padahal tidak ada bukti, seperti khamar. Jadi pertanyaannya itu, pelaku al-kabair, pelaku dosa besar, itu muslim atau kafir? Termasuk golongan muslimin atau termasuk golongan kafirin? Soalnya gini syabab, pelaku al-kabair itu sangat-sangat berani menolak dan menantang hukuman Allah, melaksanakan hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, janganlah kalian mendekati zina. Tetapi dia
dia sangat berani mendekati zina, dan itu pasti bukan sifat seorang muslim. Jadi dia bukan muslim. Tetapi di waktu yang sama dia tidak pernah mengucapkan kalimat kufur, pelaku al-kabair itu. Jadi dia tidak bisa disebut kafir juga. Jadi Wasil sangat penasaran bagaimana dengan status pelaku al-kabair itu, apakah disebut muslim atau disebut kafir. Dan setelah Wasil baca-baca dan mencari pendapat ulama, ternyata ada banyak kelompok yang membahas pertanyaan tersebut. Misalnya ada satu kelompok yang sesat namanya Al-Azariqah. Mereka itu termasuk Khawarij, dan mereka berpendapat bahwa pelaku al-kabair, pelaku dosa besar itu kafir, bahkan musyrik, termasuk anak kecil. Yani kalau ada anak kecil umurnya 9 tahun misalnya atau 8 tahun melakukan salah satu al-kabair, dia itu kafir di pandangan mereka. Dan yang lebih parah lagi menurut mereka, pelaku dosa besar itu yang mereka anggap kafir itu harus diperangi, harus dibunuh. Tetapi alhamdulillah kelompok sesat ini tidak ada sampai sekarang dan cepat punah. Karena memang dari awal jumlahnya sangat sedikit. Ada satu kelompok lagi misalnya namanya Al-Nijdad. Kelompok tersebut pendapatnya terlihat baik, tetapi sebenarnya sangat bahaya. Mereka berpendapat bahwa tidak ada yang namanya dosa kecil dan tidak ada yang namanya dosa besar. Dosa besar itu adalah dosa yang disepakati oleh semua orang muslim bahwa dosa ini haram. Dan pelaku dosa besar yang sudah disepakati oleh semua orang muslim itu kafir dan harus dibunuh. Dan ini sangat bahaya karena orang muslim di seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad sampai hari ini sudah sepakat kalau bohong itu haram. Tidak ada yang bilang bohong itu halal. Jadi bagi mereka itu bohong dosa besar. Dan alhamdulillah juga kelompok ini jumlahnya sangat sedikit dan sudah punah, sudah tidak ada. Karena ada aturan umum syabab, kelompok ekstrim itu cepat punah. Bukan hanya dalam Islam, karena masih ada kelompok ekstrim di agama-agama yang lain. Dan secara umum, kelompok ekstrim bakal punah suatu hari. Semoga kita dijauhi dari kelompok-kelompok yang seperti ini yang merusak kehidupan. Agama Islam itu syabab penuh rahmat. Tetapi di waktu yang sama, tegas terhadap siapa yang menentang hukuman Allah. Lembut dalam berdakwah, tetapi tidak berarti lemah. Semoga Allah menjaga negeri kita tercinta ini, NKRI, dari siapapun yang ingin merusaknya. Amin ya Rabbil Alamin. Bismillah, kita lanjut pembahasan dan kajian kita. Ada satu kelompok lagi, yaitu Ahlul Sunnah wal Jamaah, yang berpendapat bahwa pelaku dosa besar itu, pelaku al-kabair, dia itu fasik, pendosa, dan bisa disebut munafik menurut pendapat beberapa ulama. Tetapi dia itu masih muslim dan belum tentu masuk neraka, karena keputusan masuk surga dan masuk neraka itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi syabab, semua pendapat tersebut tidak bikin Wasil merasa puas. Semua pendapat tersebut tidak masuk akal Wasil. Sampai suatu hari ya syabab, terjadi peristiwa yang merupakan bibit munculnya kelompok Mu'tazilah itu. Suatu hari Wasil hadir kajian Imam Hasan al-Basri, imam besar. Dan Wasil bertanya Hasan al-Basri, "Ya Imam, apa nasib dan apa status pelaku dosa besar, pelaku al-kabair? Apakah dia disebut muslim atau disebut kafir?" Jadi Imam Hasan al-Basri menjawab, dia itu fasik, dia itu munafik, tetapi dia masih muslim. Jika Allah kehendak azabi dia, maka dia akan masuk neraka. Jika Allah kehendak ampuni dosa dia, maka dia akan masuk surga. Tetapi Wasil syabab pertama kali menyampaikan pendapatnya sendiri tentang masalah tersebut. Dia menjawab, "Salah ya Imam, orang pelaku dosa besar itu bukan kafir dan bukan muslim. Dia berada dalam tingkat atau dalam posisi baru, namanya al-manzilah bainal manzilatain, posisi pertengahan antara kafir dan antara muslim. Dia tidak bisa disebut muslim karena dia berani menentang hukuman Allah, berani melakukan hal-hal yang Allah haramkan, dan dia tidak bisa disebut kafir juga karena dia tidak mengucapkan kalimat kufur. Makanya dia berada dalam posisi baru, namanya al-manzilah bainal manzilatain, posisi pertengahan antara kafir dan muslim." Tetapi syabab, karena pendapat Wasil itu agak aneh dan tidak sesuai
sunnah dan tidak sesuai Al-Quran, Imam Hasan Al-Basri menolak pendapatnya. Jadi Wasil pergi dan meninggalkan halaqah Imam Hasan Al-Basri dan duduk sendiri di ujung masjid. Wasil memisahkan diri dari halaqah Imam Hasan Al-Basri sampai Imam Hasan mengatakan i'tazalana Wasil. Wasil memisahkan dirinya dari halaqah kami. Jadi ya'tazil itu artinya memisahkan diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman fa'tazilun nisa. Jadi al-mu'tazilah adalah kelompok yang memisahkan diri. Awalnya memisahkan diri dari halaqah Imam Hasan Al-Basri dan juga bisa dikatakan memisahkan diri dari pendapat-pendapat lain yang tidak sesuai pemikiran Wasil bin Ata. Wasil bin Ata ini nama lengkapnya yaitu pendiri kelompok Mu'tazilah, Wasil bin Ata. Taib syabab, mungkin ada beberapa jemaah juga yang mulai penasaran dengan apa yang ana katakan di awal kajian, bahawa mereka hampir mau membunuh Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa Mu'tazilah yang mulai dengan membahas apa nasib pelaku dosa besar bisa sampai sekejam itu dan bisa sampai mau membunuh ulama besar seperti Imam Ahmad bin Hanbal? Makanya insyaAllah Al-Faqir Fuli ingin bercerita sesuatu. Soalnya Mu'tazilah itu ada 5 pilar utama syabab. Tetapi jemaah yang mulai ngantuk, ayo bismillah cuci muka dulu biar kita bisa mempelajari sejarah kita. Teman-teman yang mau belajar bahasa Arab dibimbing dari nol sampai lancar insyaAllah, coba hubungi Syabab Belajar Akademi. Mereka ada kelas malam, kelas subuh, kelas pagi. Mudah-mudahan bermanfaat insyaAllah. Mu'tazilah punya 5 pilar atau 5 landasan utama. Kalau kita memahami 5 pilar tersebut, kita akan memahami juga proses perkembangan Mu'tazilah. Soalnya syabab, kelompok apapun di dunia, semua kelompok di dunia ini ada 3 macam. Yang pertama kelompok intelektual, yaitu kelompok yang lebih fokus pada soal aqidah, soal teori. Seperti Mu'tazilah, mereka fokusnya ke ranah aqidah. Dan ada kelompok politik, ini kelompok kedua, yaitu kelompok yang fokus pada perkara politik seperti kelompok politik di seluruh dunia. Dan ada juga kelompok ekonomi seperti kapitalisme, seperti komunisme, dan itu kelompok yang fokus pada perkara ekonomi. Bisa juga ada satu kelompok yang merupakan gabungan antara 2 kelompok, misalnya kelompok politik ekonomi, kelompok ekonomi politik, kelompok intelektual politik, kelompok intelektual ekonomi. Seperti Syiah syabab. Kelompok Syiah itu sebenarnya, dan ini yang banyak orang tidak ketahui, kelompok Syiah itu mulainya kelompok politik. Mereka membahas siapa yang berhak memimpin. Ini soal politik. Tetapi lama-lama mereka mulai menjadi kelompok intelektual. Mereka mulai punya aqidahnya. Kalau kelompok Mu'tazilah itu syabab, mulainya kelompok intelektual, kelompok yang fokus pada urusan aqidah. Tetapi lama-lama mereka pindah ke politik. Dan ini yang menyebabkan masalahnya, karena mereka mulai menggunakan pilarnya atau mereka mulai menggunakan pemikirannya untuk menilai ulama dan warga yang lain. Karena sebenarnya Mu'tazilah itu syabab seperti yang ana katakan tadi punya 5 pilar utama. 5 pilar tersebut terlihat sangat baik tetapi isinya agak menyimpang. Biar ana jelaskan dulu. Pilar pertama adalah pilar tauhid dan kelihatannya sangat baik. Setiap muslim di dunia ini harus tauhid. Tetapi jangan salah paham syabab. Apa yang mereka maksud dengan tauhid itu sangat berbeda dengan apa yang kita maksud. Tauhid menurut Mu'tazilah adalah menolak semua sifat Allah yang mirip sifat manusia. Semua sifat yang hadis. Menurut mereka Allah tidak bisa berbicara, tidak bisa berkalam, tidak bisa mengucapkan kata-kata. Karena sifat berbicara itu sifat yang hadis. Sedangkan Allah itu qadim. Jadi kesimpulannya syabab, menurut mereka Al-Quran itu bukan kalamullah. Al-Quran itu makhluk Allah seperti kita. Makhluk yang bisa hidup, bisa mati, dan itu pasti sangat menyimpang. Jika jemaah tidak memahami masalah pilar pertama itu, tidak apa-apa, tenang, karena memang ini bukan kajian aqidah. Jadi kita lanjut ke pilar yang kedua, yaitu keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu juga terlihat baik. Tetapi menurut mereka keadilan Allah subhanahu wa ta'ala itu bahawa Allah tidak bisa memaksakan hambanya untuk melakukan sesuatu. Jadi hamba itu bertanggungjawab 100% atas perilakunya. Allah tidak bisa memaksakan sesuatu.
sesuatu karena menurut mereka biar nanti hisabnya di akhirat adil, dan itu sangat menyimpang dan sangat tidak benar. Na'udzubillah min zalik. Dan pilar ketiga syabab adalah al-wa'du wal-wa'id, yaitu janji dan ancaman. Menurut mereka janji dan ancaman itu, jika Allah Subhanahu wa taala berjanji hamba A akan masuk surga, maka Allah wajib memasukkannya ke dalam surga. Jika Allah berjanji atau jika Allah mengancam hamba B akan masuk neraka, maka Allah wajib memasukkannya ke dalam neraka. Dan ini sangat salah syabab, karena yang pertama, tidak ada yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha berkuasa. Dan yang kedua, dengan soal, dengan pilar janji dan ancaman itu, mereka tidak mengakui konsep syafaat. yakni tidak ada manusia yang bisa mensyafaatkan orang lain untuk masuk surga dan tidak masuk neraka, termasuk Nabi Muhammad SAW. Dan ini pasti menyimpang dari apa yang disebutkan dalam hadis sahih dan Al-Quran Al-Karim. Tetapi ini namanya menuntut ilmu, kita harus teliti dan kritik. Dan pilar keempat syabab yaitu adalah al-manzilah bainal manzilatain, yaitu posisi pertengahan, posisi antara kafir dan antara muslim, bahwa pelaku dosa besar, pelaku al-kabair itu tidak bisa disebut muslim, tidak bisa disebut kafir, dia itu berada di al-manzilah bainal manzilatain, yaitu posisi pertengahan. Dan pilar kelima syabab adalah al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Ini artinya sudah sangat jelas. Dan pada awalnya konsep Mu'tazilah tentang amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar itu mirip dengan konsep Ahlul Sunnah wal Jamaah, yaitu mengajak kebaikan dan menghindari kemungkaran. Tetapi dengan perkembangannya, lama-lama mereka menggunakan pilar atau konsep ini untuk memaksa pihak yang tidak sepaham dengan mereka agar menerima teori dan pilar Mu'tazilah. Dan dari sini muncul wajah jahatnya syabab ketika ada khalifah, salah satu khalifah di suatu hari yang mengubah akidahnya ke akidah Mu'tazilah dan mulai mendekati ulama-ulama Mu'tazilah. Sehingga ketika ada ulama lain yang dicurigai tidak sepaham dengan Mu'tazilah, dia didatangi, diintegrasi, diajak debat, disiksa, dipenjara sampai dia menerima pemahaman Mu'tazilah. Khususnya soal khalqul Quran, Al-Quran itu makhluk Allah atau kalamullah. Dan soal ini dijadikan tes kesalihan dan keilmuan ulama lain. Jadi syabab semua Ahlul Sunnah wal Jamaah diajak debat, diajak diskusi Al-Quran itu makhluk atau kalamullah. Jika dia bilang Al-Quran makhluk, maka dia dibebaskan, dan itu pasti salah, Al-Quran bukan makhluk. Dan jika dia bilang Al-Quran itu kalamullah, maka dia diajak diskusi, diajak debat. Kalau dia masih menolak, dia dipenjara, dia disiksa sampai dia menerima bahwa Al-Quran itu makhluk. Kalau dia tidak mau menerima, dia dibunuh syabab. Dan itu yang terjadi dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau disiksa, dipenjara untuk menerima bahwa Al-Quran itu makhluk, tetapi beliau alhamdulillah tetap berpegang teguh pada ajaran Islam yang benar bahwa Al-Quran itu kalamullah. Beliau disiksa, dipenjara dan tidak diperlakukan dengan baik, tetapi alhamdulillah beliau berhasil menantang mereka sampai ada satu khalifah yang mengembalikan Mu'tazilah ke posisinya yang semula, dan khalifah tersebut dari Ahlul Sunnah wal Jamaah alhamdulillah, dan Imam Ahmad bin Hanbal selamat. Dan syabab Mu'tazilah itu pemikirannya mirip dengan Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah itu beda dengan Syiah Iran, beda dengan Syiah Ithna Ashriyah. Dan Syiah Zaidiyah itu masih ada sampai hari ini di Yaman Utara, tetapi mereka tidak berada di sana atas nama Mu'tazilah. Jadi kalau ada jamaah yang bertanya Mu'tazilah itu masih ada atau tidak, yakni ada dua jawaban. Bisa jadi masih ada dengan nama Syiah Zaidiyah, dan bisa jadi tidak ada dengan nama Mu'tazilah. Dan khusus jamaah yang bertanya apakah Mu'tazilah itu yakni muslim atau kafir. Jadi semua ulama di dunia tidak mengkafirkan mereka, tetapi semua ulama di dunia juga yang jelas keilmuannya menyatakan kalau mereka itu menyimpang dari jalan yang benar dan menyimpang dari hadi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kajian hari ini bermanfaat syabab, semoga berkah insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. تعلمت عنك الكثير فأرجو استقام الخطى والمسير.